Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahla sidqi wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Jamaah salat Aisyah dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi kemampuan untuk menunaikan salah satu perintah Allah, yaitu menjalankan puasa bulan Ramadan. Tadi pagi saya ngaji bersama jamaah di rumah itu pas membahas tentang asrarus shaum, rahasia puasa. Kitab Mau'izatul Mu'minin di baris pertama itu dibunyikan begini: A'zamallahu li ibadihi al-mannah fi kaidis syaitan. Ada satu baris pertama yang menginformasikan bahwasanya Allah itu ketika memberikan bulan puasa atau memberikan syariat puasa itu merupakan karunia yang sangat besar bagi kita. Ya. Karunia yang sangat besar dalam rangka apa? Dalam rangka menangkal rekadaya atau rekayasa setan yang setiap saat bisa masuk mempengaruhi kita dan menggoda kita serta kemudian merubah perilaku kita. Jadi ini merupakan karunia besar. Maka berbahagialah bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi syariat puasa dan kita juga diberi waktu untuk bisa berpuasa, karena banyak saudara kita yang mengaku beragama Islam tidak bisa menjalankan puasa. Tapi kita berbahagialah menjadi orang yang mampu menjalankan ibadah puasa. Karena itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu adalah junnatun, kan ya? Puasa itu adalah junnatun li auliyaihi. Puasa itu adalah perisai bagi para wali-walinya Allah, bagi para hamba-hamba yang dicintai Allah. Maka wajar ketika orang yang berpuasa itu termasuk orang yang dirindukan surga. Ada sebuah hadis ya, bahwasanya surga itu rindu pada 4 orang. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindu kepada 4 orang. Nah, yang terakhir itu adalah yang termasuk yang dirindu surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan dirindu, diawe-awe, ya, dipanggil. Itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan kita yang mengharap surga, tapi surga yang mengharap kita. Masya Allah. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah diberi karunia besar ini. Dan bersyukurlah kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa. Nah, selain orang yang berpuasa itu ada 3 lagi. Siapa itu? Nah, rupanya yang menduduki ranking pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Tidak hanya terbatas di bulan Ramadan loh. Di bulan-bulan di luar Ramadan masih bertahan atau istiqomah membaca Al-Quran, itu termasuk orang yang dirindu surga. Kalau baca Quran di bulan Ramadan itu biasa, kan biasa. Tapi kalau bisa bertahan di luar Ramadan tetap membaca Al-Quran, itu baru luar biasa. Kalau kita lihat iming-imingnya pahala ya, kalau kita lihat iming-imingnya pahala membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak hanya terbatas membaca saja, bisa memahami isinya, bisa mengamalkan, itu jauh lebih dirindukan surga. Bagi yang membaca saja yang nggak tahu artinya, itu diberikan hitung-hitungan. Ini kalau kita mau mengintip hitungannya begini. Ada hadis dalam hadis Sunan Tirmidzi itu disebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asratu hasanah. Ini kalau mau ngintip pahala ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh melakukan ibadah itu mencari pahala, itu nggak boleh sebenarnya. Itu menunjukkan kita masih keberagaman kita seperti
anak-anak ya, kalau Ramadan mau puasa, kalau nanti di tanggal 30 dikasih THR sama orang tuanya. Sama dengan kita, kalau kita membaca Quran kok masih menghitung pahala, itu sebenarnya kita seperti keberagamannya seperti anak-anak. Tapi nggak apa-apa, sebagai motivasi nggak apa-apa. Kita intip dulu pahala orang yang gemar membaca Al-Quran. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu asratu hasanah, maka baginya itu 10 kebaikan. Wa fi kulli hasanatin asratu amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu 10 kali lipat. Maksudnya apa? Dalam hadis itu tidak pernah diinformasikan 10 kali lipatnya itu apa. Karena kalau misalkan 10 kali lipat dikasih mobil itu suatu saat akan menjadi barang rongsokan, tidak menarik. Maka Allah dalam hadis itu disamarkan 10 kalimat itu, pokoknya itu sebuah kenikmatan yang berlipat-lipat di dalam di akhirat nanti. Nah, wala aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak menghitung alif lam mim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin itu sebagai satu hitungan. Walakin aqulu alif harfan walamun harfan wa mimun harfan, tapi aku menghitung alif. Ketika membaca alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mimnya itu satu huruf. Bayangkan kalau kita mau ngitung-ngitung, membaca bismillahirrahmanirrahim saja hurufnya ada berapa? Alhamdulillah nggak pernah ngitung, nggak usah dihitung. Nanti kalau ngitung-ngitung semua baca Quran dari juz 1 sampai juz 30 sekian ratus ribu huruf dihitung kali, wah pahala saya udah banyak, bahaya gitu kan, gitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bayangkan saja ada 19 huruf. Kalau satu huruf itu 10 hasanah kali 10 kali lipat, satu huruf itu kan berarti 100 itu. 100 kali 19 1900 hasanah. Itu kalau kita ngitung. Tapi orang beriman, orang yang Islamnya kuat tidak akan pernah menghitung pahala yang diperolehnya, karena yang diharapkan hanya satu, yaitu mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faidah dari talil Quran, rahasia bulan puasa. Nah, apalagi kalau dibaca di bulan puasa. Dalam sebuah hadis banyak riwayat sekali, banyak riwayat yang menginformasikan kepada kita semua bahwasanya ketika kita baca di bulan Ramadan atau kita lakukan ibadah di bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan. Wa fi riwayatin ada 1000 kali lipat. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, ada yang mengatakan 700 kali lipat, ada yang mengatakan 100 kali lipat. Nah, itu tergantung keimanan kita, mau minta yang mana. Nah, luar biasa. Maka sekali lagi berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan keistimewaan. Pertama, memiliki bulan Ramadan. Kedua, ada syariat yang disebut dengan syariat puasa. Nah, yang kedua dan ketiga singkat saja, yaitu hafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lidahnya. Lidah itu adalah daging yang tak bertulang, mudah menyakiti orang lain, tapi kadang kita tidak merasa. Maka dari itu jagalah lidah. Kalau kita merasa melakukan kesalahan atau pernah menyakiti pada orang, segeralah meminta maaf, mengharapkan maaf. Karena apa? Gara-gara lidahnya. Kita tahu Ramadan itu punya fadilah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan penuh keridhaan, maka Allah akan menghapus dosanya. Kan itu hadis yang populer yang sering diucapkan para dai. Nah, tapi itu hanya dosa terkait dengan kita, hubungannya dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Kalau manusia sama manusia, Allah baru akan mengampuni kalau kita sudah meminta maaf atau orang lain itu memberikan maaf kepada kita. Baru Allah mengampuni terkait dengan dosa sesama manusia. Kan gitu. Allah tidak akan mengikhlaskan orang yang punya hutang sebelum hutang itu dibayar. Dan kalau kita meninggal ya masih membawa rasa sakit hati pada orang,
masih membawa kesalahan pada orang, masih punya hutang terhadap orang, maka ruh kita itu terpenjara. Setelah masuk kubur, ya, ruhnya menghadap Allah, habis itu dipenjara, tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau orang soleh, ya, orang soleh nggak punya beban dosa bersama manusia, ketika meninggal ruhnya itu bisa kemana-mana. Dia bisa jalan-jalan, menengok keluarga. Maka ada sebuah syair, ya, syair yang populer itu. Saben malam Jumat, saben malam Jumat, gimana itu? Pokoknya setiap malam Jumat itu ruh leluhur itu selalu menjenguk. Nah, kan itu kan sebuah syair. Itu berarti ruhnya itu dia tidak terpenjara. Tapi yang masih punya dosa sama manusia, masih punya hutang, itu dipenjara. Dia tidak akan terbebaskan di alam barzahnya, termasuk di akhiratnya. Di akhirnya sendiri, ketika tiba masa dihisab, dihitung, ditanya misalkan, "Hei fulan, kamu ini bagus ibadahnya, tapi kamu masih punya hutang. Minggir." Nah, suruh minggir. Ngantri lagi itu 2000 tahun. Itu kalau punya hutang. Ngantri lagi 2000 tahun. Nanti masuk lagi datanya, "Kamu sudah ketemu belum sama yang dulu kamu utangi?" "Belum." Ngantri lagi. Singkirin lagi 2000 tahun, suruh ngantri. Masya Allah, yang punya utang jangan dilama-lamain, ya, segera bayar. Yang punya hutang, biar nanti ketika dihisab tidak masuk antrian yang panjang. Hafidhul lisan. Yang terakhir adalah wa mut'imil ji'an, orang yang cinta kepada orang fakir miskin, orang yang senantiasa gemar memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Nah, itu kalau dilakukan di bulan Ramadan itu baik, tapi lebih baik lagi kalau itu dibiasakan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.